Pak Magdir. Mana? Pak Magdir mana? Barang PH aja ke sana aja ya, geser sorry. Teman-teman maaf ya, geser sana ya. Bisa gitu, Ya, agar lebih luas. Sini aja Pak, udah rapi Pak. Pak, sini aja Pak, satu di atas. Mas Hasto di atas aja. Di atas tadi Pak ada Pak. Oh ya, sana Pak. Pak Magdir. Ya Pak. Pak Magdir kerja ke sini. Jangan dong. Bapak kata saya. Jangan dorong. Pak Magdir mana? Bang Magdir. Sini Bang, silakan Bang. Oh, ayo. Thanks for your coming. Bang sini Bang, silakan Bang. Maaf Bang. Ya, sebentar. Pak Magdir, Aduh Bang. Ya. ya siap ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Rekan-rekan pers yang saya hormati, seluruh masyarakat Indonesia, dan khususnya seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan. Hari ini 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa tadi pagi ketika bangun pagi jam 4:30, dalam tradisi untuk doa bersama, saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga abolisi kepada Pak Tom Limbong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur. Dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum, sehingga seluruh karunia hari ini kami terima. Yang selanjutnya tentu saja amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dalam Pancasila. Dan selama ini sebagai sekjen saya terus mendapatkan arahan Ibu Mega bagaimana pelembagaan partai dilakukan termasuk dengan spirit anti korupsi tersebut. Selama menjadi tahanan di KPK yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak, tetapi ternyata saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini. Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan bagaimana PDI Perjuangan juga menjadi partai yang benar-benar memperhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah anti korupsi. Maka saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa, dan saya sudah menetapkan langkah-langkah selanjutnya karena Republik ini dibangun dengan suatu semangat keadilan, mewujudkan kemanusiaan. Di dalam konferensi Asia Afrika kita menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa di dunia. Bung Karno menjadi pendekar dan pembebas bangsa Islam. Masa kita tidak bisa menjadi mercusuar keadilan dan kemudian kita harus berantem sesama anak bangsa dan hukum tidak bersifat adil bagi seluruh anak bangsa.
Sehingga saya di sini juga menuliskan beberapa buku, ada 5 buku yang nanti akan dapat saya sempurnakan setelah saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PDI Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Tadi saya juga di dalam menerima keputusan dari pimpinan KPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Kita semua belajar dari peristiwa ini. Tidak ada anak bangsa yang ingin korupsi. Semua anak bangsa ingin keadilan itu ditegakkan. Kalau keadilan ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dan secara fair, nggak ada penyalahgunaan kewenangan. Karena itulah di sini kami juga membangun tradisi setiap pagi jam 6 kami nyanyikan lagu Indonesia Raya. Meskipun ada yang juga kecewa, tetapi saya katakan apapun persoalan Republik ini, kita tidak boleh berhenti mencintai Republik ini karena Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa raga yang luar biasa. Kepada aparat penegak hukum saya juga himbau untuk gunakan keadilan yang hakiki. Gunakan seluruh instrumen hukum agar benar-benar berkeadilan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penasihat hukum yang juga telah berjuang dengan sebaik-baiknya, pledoi dan duplik yang saya tulis tangan sendiri dengan habis lebih dari 62 pulpen. Itu juga menjadi catatan sejarah bagi pembelajaran kita, bagi kita semua merindukan keadilan, dan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah ikut menjawab keadilan itu. Saya akan gunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini, lebih berjuang bagi kepentingan wong cilik yang harus menjadi orientasi dari seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan. Terima kasih, salam hormat sekali lagi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus berjuang, Satyam Eva Jayate, merdeka! Pulang ke rumah dulu. Ya pulang ke rumah dulu ya. Jadi besok saya akan lapor dulu kepada Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Tapi saya ke rumah dulu. Oke. Terima kasih Mas Hasto. Terima kasih ya.